Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan untuk hadir di undangan rapat tentang pembahasan rencana tindak lanjut saya untuk tugas atau kegiatan PKG. Ya, jadi di sini yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian Wakil Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru Staf dan Bapak Ibu Guru Wali Kelas. Di sini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut yang saya buat tentang program yang disingkat Segar dengan Pedal, yaitu sehat dan bugar dengan permainan tradisional. Kenapa saya ambil program permainan tradisional? Karena melihat di zaman sekarang banyak siswa ya, peserta didik kita itu yang kecanduan main gadget ya. Jadi sudah lupa tentang permainan tradisional. Jangankan muridnya, kita pun juga sedikit-sedikit ingat tentang permainan tradisional seperti itu ya. Jadi yang pertama latar belakangnya yaitu saya ambil dari Sport Education Model atau SEM ya. Jadi SEM ini pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan belajar yang lengkap dengan konteks kehidupan yang nyata dalam bidang olahraga. Kemudian SEM itu juga mewujudkan kepemimpinan murid dari memberikan suara, voice, choice, dan ownership, kepemimpinan. Kemudian saya juga ambil dari pendidikan gerak, movement education. Ada sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Kemudian dihubungkan dengan isu adil gender. Jadi isu adil gender ini tidak membedakan mana laki-laki kemudian perempuan, jadi setara, tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Kemudian semua murid terlibat dalam aktivitas gerak untuk mencapai kebugaran. Selain itu menggunakan isu adil gender ini dalam PJOK juga ada beberapa konsep yang mendasari latar belakang program kegiatan ini, yakni mengenai karakteristik murid, kemudian pemahaman kebugaran, serta pendidikan dan konsep gerak. Tujuan program yang pertama mengembangkan keterampilan fisik dan kesehatan, yaitu mempunyai misi menciptakan peserta didik yang sehat, bugar, aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan dan beragam. Jadi siswa ini diminta aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan kebugaran dan fisik. Kemudian capaiannya, peserta didik dapat melakukan berbagai jenis aktivitas fisik dengan teknik yang benar dan memahami pentingnya kesehatan. Langkah-langkah yang pertama, melakukan survei minat didik terkait jenis olahraga tersebut. Jadi di sini saya meminta bantuan untuk wali kelas, jadi survei dari minatnya anak A apa olahraganya, anak yang B. Jadi setiap anak pasti berbeda-beda. Kemudian melaksanakan berbagai jenis olahraga berdasarkan hasil survei. Jadi setelah anak-anak Bapak Ibu guru melakukan survei itu tadi, menemukan olahraga apa yang paling diminati, kemudian merancang. Jadi yang termasuk olahraga tradisional itu apa? Ada banyak, seperti gobak sodor, kemudian pate lele, kemudian gundu, ya pasti itu. Yang mengadakan sesi latihan sebelum pelaksanaan. Jadi sebelum ada kegiatan itu kita latihan dulu. Jadi siswa diminta paham betul dalam aktivitas tersebut. Kemudian hasil yang diharapkan peserta didik menunjukkan
Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, mendorong partisipasi aktif kepemimpinan, yaitu mempunyai visi menumbuhkan sikap proaktif dan jiwa kepemimpinan dalam diri peserta didik melalui kegiatan fisik. Capaiannya, peserta didik dapat mengambil peran aktif dalam mengorganisir dan memimpin kegiatan. Jadi langkah-langkahnya menunjuk ketua tim. Jadi semua peserta didik diminta aktif, tidak ada yang biasanya di olahraga itu ada yang pasif, tidak mau gerak, capek gitu. Jadi nanti diminta aktif, bisa jadi pemain, bisa jadi supporter, bisa jadi panitia. Jadi semua murid terlibat dalam kegiatan ini. Jadi nanti membentuk ketua tim, kemudian memberikan pelatihan kepemimpinan dan manajemen acara kepada peserta didik yang ikut kegiatan. Jadi semua peserta didik dalam mengikuti kegiatan nanti membentuk seperti panitia, kemudian sesi acara, sekretaris dan yang lain-lain. Ya, jadi susunan acaranya seperti itu. Kemudian mengadakan kegiatan yang memerlukan koordinasi dan kerjasama tim. Jadi kegiatannya itu berbentuk kerjasama tim. Saya contohkan itu permainan gobang sodor dengan permainan tim. Jadi nanti ada kelas A lawan kelas B seperti itu. Ya, jadi bisa yang hasil yang diharapkan tadi menunjukkan kemampuan memimpin dan bekerja sama dengan baik. Kemudian tujuan program yang ketiga, memfasilitasi pilihan dan kreativitas peserta didik. Yang pertama, visinya mendorong kreativitas dan kemampuan peserta didik untuk membuat pilihan yang sesuai dengan minat bakat. Yang capaiannya, peserta didik dapat merancang dan mengimplementasikan kegiatan fisik yang kreatif. Langkah-langkahnya mengadakan sesi brainstorming atau ide-ide kegiatan yang inovatif. Jadi saling bertukar ide. Kemudian memberikan ruang bagi peserta didik untuk mencoba ide-ide mereka. Jadi setelah mereka berdiskusi dengan kelompoknya atau satu kelas itu, jadi misalnya menemukan ide permainan ini seperti gobang sodor dimodifikasi dengan bagaimana. Nah, itu nanti anak-anak disuruh mencoba seperti itu. Mengadakan lomba, nanti dibuat lomba atau kompetisi untuk kegiatan fisik yang dilakukan oleh peserta didik. Hasil yang diharapkan, peserta didik dapat menghasilkan ide-ide yang kreatif dan mampu mengimplementasikan ke dalam kompetisi. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, struktur programnya, program kegiatan kokurikuler di SMK Tanah Baru. Kemudian peserta didik yang terlibat adalah kelas 10, 11, 12 untuk siswa laki-laki dan perempuan. Jadi semuanya terlibat dalam kegiatan ini. Kemudian waktu kegiatan dapat dilaksanakan setelah kegiatan sumatif semester, bisa sumatif tengah, sumatif akhir. Jadi bisa ditaruh waktu kegiatan kelas meet seperti itu. Dan penanggung jawab adalah Bapak Kepala Sekolah dan seluruh guru yang terlibat dalam kegiatan ini. Pelaksanaan program sehat bugar dan dengan permainan tradisional yang akan dilaksanakan di lapangan atau di halaman sekolah. Kemudian mitra dalam komunitas belajar ini, yang pertama wali kelas sebagai koordinator masing-masing kelas yang mengikuti kompetisi atau lomba ini. Kemudian peserta dan pesertanya dari peserta didik. Ya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki di kelas atau sekolah. Yang pertama, aset modal manusia seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan yang profesional.
sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua, modal lingkungan dan fisik berupa lingkungan yang nyaman seperti lapangan atau halaman yang luas untuk melakukan permainan tradisional ini. Kemudian sekolah memiliki jaringan internet yang baik untuk mengembangkan dalam mencari informasi tentang permainan tradisional, memiliki peralatan yang mendukung, diantaranya speaker, laptop, proyektor, kemudian alat-alat sekolah lainnya yaitu pul, fluid, stopwatch yang dapat digunakan untuk aktivitas permainan ini. Kemudian yang selanjutnya aset modal sosial dan politik, yaitu kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab. Aset selanjutnya yaitu finansial. Nah, aset finansial ini didapat dari dana sekolah atau dana lainnya sebagai sumber finansial utama dalam kegiatan proyek ini. Kemudian aset modalan agama dan kebudayaan, yaitu warga sekolah yang tetap beribadah dan gotong royong. Kemudian rencana evaluasi untuk kegiatan ini. Yang pertama, evaluasi program dilakukan dalam bentuk rapat bersama pimpinan, staf, dan perwakilan peserta didik. Jadi setelah melaksanakan kegiatan permainan tradisional ini, nanti ada evaluasi seperti ini, ada rapat. Jadi ada peserta yang ikut dalam permainan tersebut. Kemudian evaluasi bisa wawancara langsung, ya, jadi dengan perwakilan guru, staf atau peserta didik yang memberikan evaluasi dalam pelaksanaan program ini. Kemungkinan tantangan untuk program ini, ya, yang pertama keterbatasan fasilitas dan alat. Keterbatasan fasilitas olahraga bisa menghambat pelaksanaan kegiatan olahraga atau program ini. Kemudian yang kedua, motivasi peserta didik. Peserta didik memiliki motivasi yang sama dalam berpartisipasi dengan fisik. Jadi harus memiliki motivasi. Jadi anak-anak kalau kurangnya motivasi bisa apa ya namanya, tidak tertarik dalam program ini. Kolaborasi dengan komunitas, kurangnya dukungan dan keterlibatan komunitas dalam mempengaruhi motivasi belajar didik. Jadi saya makanya mengajak semua wali kelas mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, jadi agar memotivasi peserta didiknya untuk apa ya, mempunyai semangat dalam mengikuti program ini. Waktu dan jadwal, menyesuaikan jadwal kegiatan dan jadwal sekolah dan kegiatan lain dari peserta didik. Jadi jadwalnya biar enggak apa ya namanya benturan gitu. Jadi jadwalnya disesuaikan. Nah, sudah selesai. Jadi motonya yaitu menjadikan permainan tradisional sebagai sarana pelestarian budaya, pengembangan karakter, dan peningkatan kualitas interaksi sosial generasi muda sehingga mampu memperkuat identitas bangsa di tengah perkembangan zaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.